Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. molornya sampai 15 menit ini Bu Asri nih. Oke, kita mulai ya kuliah pada siang hari ini. Nah, kemarin kan yang coaching online yang belum jadi ketemu dengan Bu Astri, nanti ini ya apa namanya bisa hubungi Bu Astri gitu. Kita janjian mau besok jam kedua atau Kamis jam pertama atau Jumat silakan bebas jam berapa nanti kita ketemu ya untuk membahas karena kemarin kan ada apa namanya sedikit tips dari Bu Astri, bukan sedikit ya ada materi mengenai bagaimana kita mencari permasalahan penelitian gitu ya. Seperti apa sih mencari permasalahan penelitian? Nah, kemarin kan teman-teman yang belum bisa hadir dengan Bu Astri itu akan Bu Astri jelaskan sedikit ya mengenai biar nanti hari ini kan materinya mengenai konsep dan variabel penelitian. Nah, sebelum masuk ke situ Bu Astri kasih pengantar sedikit gitu ya mengenai apa namanya ini mengenai bagaimana proses pencarian tema-tema penelitian. Nah, itu ya. Kayak gitu. Nah, nanti kita biar teman-teman nanti apa namanya yang belum datang ke TLD kemarin tidak ketinggalan info. Jadi begini untuk orang itu ya proses kita ya Bu Astri, teman-teman yang mau skripsi atau teman-teman peneliti itu ada beberapa cara gitu ya dalam mencari tema penelitian gitu. Yang pertama adalah dari pengalamannya. Jadi pengalaman perjalanan ke suatu tempat, kemudian pengalaman-pengalaman apa namanya mendatangi suatu wilayah, melihat suatu fenomena sosial, itu juga bisa menstimulus kita untuk menemukan tema-tema atau permasalahan penelitian gitu ya. Kemudian dari membaca berita di televisi itu juga kita bisa menemukan apa namanya permasalahan penelitian. Misalnya kita lihat fenomena kemiskinan, fenomena bantuan COVID yang tidak diterima oleh masyarakat, kemudian juga fenomena korban
bencana yang tidak bisa tercover oleh pemerintah. Nah, itu semua bisa kita jadikan tema-tema penelitian seperti itu. Kemudian juga bisa kita dari membaca penelitian-penelitian yang telah lalu. Jadi kadang Bu Astri ketika suka dengan suatu tema penelitian, misalnya suka dengan aku pengen banget dia meneliti mengenai kebencanaan dan masalah sosial terkait dengan kebencanaan. Kemudian saya mulai mencari tulisan-tulisan jurnal gitu ya yang membahas mengenai kebencanaan, kemudian dalam perspektif ilmu sosial seperti itu apa saja sih yang biasanya dibahas oleh peneliti terdahulu kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa mengkategorisasikan oh ternyata ini ya yang terbaru dan belum belum selama ini belum diteliti seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tetapi proses untuk mengerucutkan permasalahan itu juga tidak sekedar kita kemudian hanya melihat kemudian oh iya sudah langsung ketemu tidak, tetapi ada prosesnya. Begitu teman-teman melihat sebuah fenomena, kemudian melakukan listing gitu ya. Kira-kira temanya itu apa saja sih kayak gitu di list dalam sebuah catatan, di list. Nah, setelah di list kemudian kira-kira mana tema yang saya suka, tema yang kira-kira baru, tema yang saya bisa menjangkau respondennya itu kira-kira mana. Nah, seperti itu. Misalnya Bu Astri mau meneliti mengenai perempuan dan pandemi COVID-19 gitu ya. Bagaimana resiliensi perempuan terkait dengan pandemi COVID-19 seperti itu kan. Nah, dari situ Bu Astri mulai mencari riset-riset terkait dengan resiliensi gitu kan, terkait dengan resiliensi, terkait dengan perempuan dan pandemi COVID dan sebagainya. Oh, ternyata sudah ada beberapa riset gitu ya. Bu Astri tulis di situ. Nah, setelah itu kira-kira mau meneliti mengenai coba mengenai perempuan lansia gitu ya terkait dengan pandemi COVID. Nah, dari situ saya mau meneliti di mana ya jumlah lansia terbanyak itu ada di Jogja. Oh baik, saya akan meneliti mengenai resiliensi perempuan lansia di kota Yogyakarta. Nah, seperti itu proses dalam mencari tema penelitian. Nah, nanti akan kita perdalam di pertemuan nanti monggo silakan teman-teman yang kemarin belum ketemu Bu Astri nanti silakan japri atau WA di grup aja kita mau hari apa bertemu. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga ini sedikit pengantar. Oke. Nah, kemudian hari ini ini biar teman-teman juga nggak ketinggalan ini saya bukakan dulu mengenai permasalahan kemarin ya biar dapat start yang sama. Sebentar, Pak Tridharma. Metode kuantitatif. Bentar ya ini kok malah ini dia tak share screen dulu. Nah, kelihatan belum ya, guys? Sudah, Bu. Oke, ya, Bu. Siap, aku senang banget ya kalau kalian nyaut kayak begitu, berarti Bu Astri nggak sendirian. Oke, nah ini kriteria memilih masalah. Tadi kan setelah proses-proses mencari tema tadi ya, mencari masalah itu kan dari tadi ya pengalaman pribadi, perjalanan Bu Astri pulang dari kampus ke rumah, itu juga bisa menemukan banyak permasalahan gitu ya. Kemudian dari membaca jurnal, penelitian terdahulu, kemudian membaca artikel atau membaca berita-berita kan banyak sekali permasalahan yang baik positif maupun negatif ya. Jadi penelitian itu, oh ya kemarin belum saya sampaikan, tidak mesti melulu mengenai sesuatu yang negatif, tapi kita bisa juga meneliti sesuatu yang positif untuk bisa dijadikan sebagai role model. Misalnya Bu Astri meneliti di UIN Sunan Kalijaga, karena di UIN ini kan disability service centernya sudah bagus ya, pelayanan terhadap penyandang disabilitasnya bagus,
menerima mahasiswa disabilitas, kemudian juga kebijakan mengenai pendidikan inklusif sudah bagus. Maka saya akan meneliti di UIN Sunan Kalijaga terkait bagaimana proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi supaya apa? Tujuan penelitian saya ini selain saya menggali mengenai proses implementasi kebijakan pendidikan inklusi ini juga saya ingin agar UIN ini menjadi role model bagi perguruan tinggi lain yang baru mau memulai menjadi universitas inklusi. Seperti itu juga bisa. Jadi tidak melulu mengenai apa namanya tidak melulu mengenai permasalahan-permasalahan yang memang butuh pemecahan seperti itu. Jadi memberikan role model, penelitian kita ini juga bisa menjadi solusi juga seperti itu. Nah, kemudian setelah kita menemukan tema tadi ya, selain temanya bagus, teman-teman juga harus memperhatikan beberapa hal seperti yang tampil di layar ini ya. Yang pertama adalah masalah penelitian harus merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan, jelas ya nih ya. Kemudian dukungan, nah ini dukungan teori dari sumber-sumber yang tersedia, misalnya referensi, buku, dan jurnal-jurnal ini juga harus mudah didapat. Tetapi kalau menurut Bu Asri, kalau belum banyak referensi, berarti belum banyak orang meneliti masalah itu. Tetapi kita juga tidak boleh hanya menelusuri referensi itu dari sumber-sumber apa namanya nasional gitu ya, tetapi kita juga harus menelusuri referensi-referensi jurnal itu di seluruh dunia. Caranya bagaimana? Dengan keyword bahasa Inggris ketika mencari referensi. Kadang kalau dengan keyword bahasa Indonesia itu belum apa namanya belum belum di ini ya belum menemukan gitu ya, teman-teman coba menulis referensi itu atau menulis keyword itu dalam bentuk bahasa Inggris seperti itu, nanti bisa, pengalaman saya sih akan lebih menjaring banyak sekali jurnal-jurnal yang kita butuhkan. Nah kemudian yang nomor 3 ini adalah menarik gitu ya, menarik untuk dipecahkan. Nah suatu masalah itu menjadi tidak menarik bagi seseorang gitu ya, mungkin karena terlalu gitu ya, terlalu apa namanya sulit, memerlukan waktu yang lama, terlalu sederhana, tidak berhubungan dengan keahlian atau spesialisasi yang dipelajari. Nah, nomor 3 ini kalau menurut Mbak Asih penting, apalagi nanti kalau ambil skripsi atau mengerjakan tugas itu pilihlah tema-tema yang teman-teman tuh suka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak Bu Asri sukanya tentang tema-tema kependudukan, tema-tema kajian mengenai difabel. Kenapa kok suka dengan kajian difabel? Dengan kita meneliti mengenai masalah difabel itu banyak hal yang bisa kita advokasi, banyak hal yang bisa kita apa namanya pecahkan gitu ya dengan menggunakan ini tadi kita dengan meneliti masalah disabilitas seperti itu. Nah kemudian yang keempat novelty ya, kebaruan itu sedapat mungkin kita menghasilkan sesuatu yang baru seperti itu ya. Nah kemudian yang kelima, data yang dibutuhkan cukup dan relevan, tidak sulit diperoleh, kemudian juga tidak boleh terlalu luas. Misal terlalu besar skupnya juga kita kesulitan misal seperti itu ya, atau juga tidak boleh terlalu sempit. Seperti itu ya untuk ini sedikit mengulas biar teman-teman yang kemarin belum sempat coaching secara langsung bisa mempunyai pengetahuan yang sama dengan teman-teman yang kemarin sudah hadir di PLD. Meskipun kemarin kalau kemarin kan saya berikan contoh yang nyata ya, real gitu ya. Kalau ini tadi kan kita cepat aja ya, nanti kita bisa perdalam di hari Rabu, Kamis atau Jumat, silakan nanti teman-teman menghubungi. Oke ya Bu Astri lanjut ya, yang ini ya kita lanjut lagi ke yang mengenai konsep dan variabel. Share screen dulu. Kok nggak bisa ya? Bentar ya guys, malah error. Next.
Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Iya, saya ya. Malah error iki Bu Asri iki. Waduh, piye iki? Sebentar ya. Ini apa karena filenya yang rusak? Oke. Sebentar. Oke. Sabar ya, guys. File kok anu iki error iki. Guys, ini Bu Astri restart laptopnya bentar nanti masuk lagi ya, bentar ya. Ya, Bu, siap, Bu. Sorry ya, bentar ya. Sebentar. Ini kok, kok saya kok anu sebentar dulu sebentar. Bentar, kalau bisa dengan ini sebentar ya. Udah cancel dulu. Sebentar. Oke. Pakai yang ini kok nggak mau ya. Wah, ini harus di reset bener, guys. Saya Bu Astri reset bentar ya. Nggak mau ya? Ya, Bu. Sorry guys. Nggak mau sih di reset. MacBookku kenapa ini? Karena nggak tamatin beberapa minggu ya. Aku mau touchscreenku mana ini? Mana kan? Oke, sebentar guys, ini mulai bisa guys. Alhamdulillah, set. Oke. Nggak pernah tamatin soalnya MacBooknya itu. Alhamdulillah sudah bisa. Kelihatan nggak guys? Kelihatan, Bu. Oke ya, sebentar ya. Ini kalau kelihatan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Anu ya, yang konsep variabel ya. Oke, ini mau terlalu banyak buka window juga aku ini. Tak matiin satu nih. Oke, tak matiin dulu. Oke. Ini yang hijau ini ya, yang konsep variabel sudah kelihatan, guys? Sudah, Bu. Sudah ya, oke kita mulai ya. Sekarang alhamdulillah akhirnya nggak jadi error. Oke teman-teman semua, ini Bu Astri akan menjelaskan mengenai konsep dan variabel penelitian kuantitatif. Nah kalau dalam penelitian kuantitatif itu ada yang disebut sebagai variabel gitu ya. Kalau jadi istilah-istilah yang selama ini tidak pernah teman-teman dengar di penelitian kualitatif itu salah satunya adalah mengenai variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, ini kita akan melihat dulu sebelum masuk kepada variabel, Bu Astri akan menjelaskan mengenai konsep penelitian itu apa gitu ya. Nah, ini kalau kemarin baru Bu Astri menjelaskan mengenai bahwa penelitian kuantitatif itu adalah penelitian dengan pola berpikir deduktif gitu ya. Deduktif di mana
berangkat dari sesuatu yang umum, kemudian diturunkan menjadi sesuatu yang khusus atau kecil-kecil seperti itu. Nah, di sini penelitian kuantitatif itu dimulai dengan menjelaskan konsep penelitian yang digunakan, gitu ya. Karena konsep penelitian merupakan kerangka acuan peneliti dalam mendesain instrumen penelitian. Jadi, kenapa teori itu mempunyai kedudukan yang penting dalam penelitian kuantitatif dan tidak boleh dalam artian kita kemudian mengganti penelitian teori itu di pertengahan, itu karena memang teori itu nanti digunakan untuk dasar untuk membuat instrumen penelitian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep? Nah, konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Jadi konsep itu adalah generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Nah, konsep harus merupakan atribut berbagai kesamaan dari fenomena yang berbeda. Jadi konsep ini merupakan atribut dari berbagai kesamaan fenomena yang berbeda. Nanti ya kalau udah ada contoh nanti mesti akan lebih jelas. Nah, ini masih agak abstrak teman-teman membayangkannya. Kemudian yang ketiga, konsep ini dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, ini ya, jadi konsep itu dibangun dari teori, baik itu teori besar, teori menengah maupun application teori. Nah, yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi nanti kalau sudah ketemu tema, ketemu rumusan masalah, maka kita juga akan menjelaskan apa sih itu variabel yang kita gunakan, seperti itu ya, yang kita pilih. Misalnya bisa tingkat pendidikan, kemudian variabel bencana, variabel tingkat partisipasi, dan sebagainya. Nah, kemudian di dalam kuantitatif ini ada dua desain dalam membangun konsep, yaitu generalisasi dan abstraksi. Nah, ini ya, nah itu teman-teman bisa dilihat di sini. Yang generalisasi itu adalah proses bagaimana memperoleh prinsip dari berbagai pengalaman yang berasal dari literatur dan juga empiris. Jadi generalisasi ini merupakan proses bagaimana memperoleh prinsip dari berbagai pengalaman yang berasal dari literatur dan juga empiris. Kemudian yang kedua, abstraksi adalah mencakup ciri-ciri umum yang khas dari fenomena yang dibicarakan. Jadi ada dua cara, yaitu generalisasi, yaitu bagaimana memperoleh prinsip gitu ya dari berbagai pengalaman yang berasal dari literatur dan empirik. Nah, yang dimaksud dengan empirik itu adalah tadi termasuk pengalaman langsung peneliti melihat fenomena. Misalnya Bu Astri mengambil data di Kalicode, mengambil data di Bantul terkait dengan kebencanaan, itu disebut data empiris. Jadi data-data yang peneliti ambil langsung di lapangan, bukan dari data di internet, bukan dari data itu disebut sebagai data empiris. Gitu ya. Jadi nanti kalau dosen-dosen menyebut empiris itu berarti itu artinya ada data yang diperoleh langsung di lapangan, bukan data yang diperoleh dari secondary data, misalnya kayak literatur, data dari BPS dan sebagainya, itu adalah data yang secondary. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, abstraksi adalah mencakup ciri-ciri umum yang khas dari fenomena yang dibicarakan itu. Nah, ciri-ciri ini dihimpun oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu sehingga melahirkan kesadaran intersubjektif yang menempatkan kesadaran dalam kategori. Nah, ini ya. Nah, konsep harus memiliki kriteria yang tepat gitu ya dalam menjelaskan variabel penelitian. Dari mana ya Bu konsep-konsep ini? Dari para ahli, dari jurnal-jurnal kita ambil konsep. Saya konsep budaya itu seperti apa sih, definisi budaya itu, tapi tidak boleh diambil dari Wikipedia. Ingat ya teman-teman, kalau mengambil definisi konsep mengenai sesuatu variabel itu diambilnya dari jurnal dan juga dari hasil penelitian, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah konsep yang bermanfaat. Ada konsep yang dibentuk menjadi penjelasan dan menyatakan sebab akibat, yaitu konsep yang dibentuk dengan kebutuhan untuk menguji hipotesis
dan penyusunan teori yang masuk akal serta dapat diuji regularitasnya. Nah, ini ya teman-teman, ini yang disebut dengan konsep penelitian. Nah, ini ya teman-teman, mendesain konsep yang terpenting pula peneliti itu harus mendesain konsep interaksi antar variabelnya. Nah, nomor ini nanti akan Bu Asti tunjukkan di gambar berikutnya ya. Nanti ada gambar setelah kita belajar mengenai variabel dan contohnya. Seperti apa sih interaksi atau hubungan antar variabel itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain mendesain variabel serta interaksi variabel, maka berikutnya peneliti juga harus mendesain konsep penelitian dan konsep operasional. Jadi nanti kalau di kuantitatif itu setelah teman-teman mendefinisikan variabel, maka teman-teman harus juga mendefinisikan secara operasional terhadap konsep penelitiannya. Kalau kayak gini masih abstrak sekali ya, nanti contohnya kalau sudah ada contoh itu akan lebih enak. Nah, kemudian yang berikutnya, konsep penelitian itu didesain juga untuk memberikan batasan gitu ya. Jadi dengan adanya konsep itu bisa memberikan batasan pemahaman terhadap variabel penelitian gitu ya. Sedangkan konsep operasional dibuat untuk membatasi parameter atau indikator yang diinginkan peneliti gitu ya dalam penelitian, sehingga apapun variabel penelitiannya semuanya hanya muncul dari konsep tersebut. Ini masih sedikit bingung teman-teman, nanti insya Allah enggak setelah ada contoh ya. Nah, ini Mbak Asri masih sangat teoritis. Kemudian ini konseptualisasi, ini masih tentang konsep penelitian ya. Nah, konseptualisasi dalam penelitian kuantitatif hanya dapat dilakukan setelah peneliti membaca teori yang akan digunakan. Jadi memang untuk apa namanya ya, untuk menelurkan sebuah konsep teman-teman itu harus memang ya membuat ini apa namanya, membaca teori seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai konsep tadi ya, konsep penelitian dilahirkan dari teori yang digunakan dan teori yang digunakan akan mengarahkan peneliti kepada metode yang digunakan untuk menguji data yang diperoleh. Kalau teman-teman lihat di sini ada teori, kemudian ya setelah ada teori ada konseptualisasi dan juga ada metodologi. Seperti itu ya, ini adalah urutannya. Teori, konseptualisasi dan juga metodologi. Ini ya. Sampai sini masih bingung ya, mesti ya ini ya, teman-teman ya. Oke, sebentar, ini ada berapa anak ya kita ya. Sebelum Bu Astri masuk ke variabel, Bu Astri ingin tes case sedikit ya, nanti Bu Astri bagi ini ada 38 anak, Bu Astri masukkan ke breakout room ya. Nanti tolong di-accept untuk teman-teman diskusi. Jadi nanti setelah ini ada 38 ini Bu Astri bagi menjadi 7 kelompok gitu ya, 7 kelompok atau mungkin berapa ya, 38 itu dibagi ke 7 sampai 8 lah, 7 kelompok, nanti diskusi di sana masing-masing kelompok 10 menit atau 20 menit diskusi mengenai, teman-teman ingat enggak ya, teori, sebutkan gitu ya beberapa teori, yaitu teori yang pernah teman-teman pelajari di sosiologi, baik teori modern maupun teori klasik, nanti kemudian di share ke Bu Astri sebelum nanti Bu Astri jelaskan mengenai variabel, biar apa ada refreshment sebentar. Saya masukkan ya, ini ke 8 sebentar. Itu. Sudah pada ini, udah pada ini ya masuk ya?
Sudah ada ini belum ya? Permintaan belum ya, guys ya? Kalau di saya belum ada, Bu. Belum ada ya? Sebentar, tak ulangi lagi ya. Ini Nggak kok kayaknya. apa-apa. Oke, belum semua ya berarti ya? Ulangi lagi deh, tak. Ini Bu Astrid. Oke. Lihat aja deh. Oh ya. Ini kayaknya error deh ini. Yang sebagian udah ya pada masuk ya ini ya. Ini tak bikin per 8 aja nih. Empat ada 2, 3. Tadi 38 ya? Iya, Bu. Ini kayaknya sudah 33 kan ya di main room ya? Oke, ini enggak ada tuh. Sebentar. Exchange. Kayaknya sudah ya. Oke deh, tak tutup aja. Kok baru 32 ya, guys? Adakah yang terpatri di ini breakout room padahal Bu Astri sudah mengeluarkan kalian semua. Oke, saya persilakan kelompok 1 untuk merefresh kembali gitu ya ingatannya mengenai teori-teori di sosiologi yang sudah pernah dipelajari. Saya persilakan salah satu, monggo. Kelompok 1. Share screen atau enggak, Bu? Share screen. Oh ya, Bu Astri belum ya, belum multiple ya. Oke. Silakan share screen. Share screen, Mas. Biar Bu Astri juga terrefreshkan juga nih, Bu Astri sambil belajar juga dari kalian. Ya bentar ya, Bu, tak coba dulu. Soalnya saya belum pernah share screen. Sekalian belajar ya. Nanti maksimal jam 3 deh. Takut kebuka. Dibuka dulu PPT-nya. Kemudian klik yang hijau share screen itu. Nanti Bentar, muncul. Bu. Ya.
Di yang screen ya Bu, bentar. Ya, yang share screen ya. Yang ini apa? Hijau itu. Oh, nah, Mas Iqbal udah mulai share screen. Ya, oke. PPT-nya? Bentar Bu, agak lemot soalnya. Oh iya. Waduh. Bentar ya Bu. Ya, nggak apa-apa, Mas Iqbal. Bu Asri sabar menanti. Ini lagi proses juga tuh. Ya, kebuka nih. Ini bukan sih? Iya sih, PPT ini buka ini. Lama sekali. Baru 86%. Nah, muncul. Loh, hitam. Mungkin bisa yang lain dulu Bu, soalnya Oh ya dah. Mungkin nanti ya di stop share dulu Mas. Kelompok 2 dulu aja nih kayaknya Mas Iqbal ada kendala. Silakan teman-teman dari kelompok 2 atau 3 atau 4 atau 5 silakan salah satu dulu. Silakan teman-teman. Kelompok 2, 3, 4 atau 5. Silakan, ayo. Halo. Guys, masih di sini kan? sih. Masih, Bu. Kelompok 2 siapa yang mewakili mempresentasikan? 2, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. 5, 6 enggak ada 6. Silakan ya Mas Zamzam, terkendala soalnya. Kelompok lain dulu nggak apa-apa. Tuh.
Ayo, silakan siapa yuk? Salah satu aja yuk, biar segera, terus nanti Bu Astri segera jelaskan tentang variabel. Kelompok 3 dulu aja deh, Bu. Oh iya, oke, silakan Mas Zamzam. Monggo, Ya, silakan. izin share screen ya, Bu. Oke, siap. Sip, oke. Sudah terlihat ini Mas Zamzam. Ya, Bu. Ya, monggo teman-teman jelaskan. Ya, silakan. Mantap. Mungkin bisa dijelaskan singkat-singkat ya Mas, teori konflik ini teori tentang apa, kemudian dramaturgi Irving Goffman ini tentang apa dan sebagainya. Silakan kelompoknya Mas Zamzam atau Mas Zamzam langsung. Ya, dari saya saja dulu, Bu. Ya, oke. Dari teori konfliknya Karl Marx. Di sini Ya, Marx menjelaskan di era kapitalis di mana masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama golongan borjuis, di mana mereka mempunyai alat dan barang untuk merealisasikan industri atau merealisasikan sebuah pabrik. Lalu ada kaum proletar, di mana di situ adalah buruh, di mana buruh adalah pekerja dari kaum borjuis yang mempunyai alat dan barang. Jadi oke. di sini kaum borjuis mempertahankan apa yang mereka punya, yaitu alat dan barang terhadap suatu industri. Lalu kaum proletar atau kaum buruh di sini ingin mengambil hak-hak milik dari borjuis. Jadi di situ ada suatu konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar di ranah industri seperti itu, Bu. Jadi mereka berebut kekuasaan, di mana borjuis mempertahankan apa yang mereka punya dan kaum buruh berusaha untuk merebut hak-hak mereka atau merebut alat dan barang yang kaum borjuis punya, seperti itu. Oke, good. Ini jadi merefresh Bu Astri juga loh ini Mas Zamzam. Karena Oh Bu iya, Astri itu jujur lemah kalau di teori. Jadi kalau mau penelitian itu pasti baca-baca buku teori lagi mana yang pas. Oke, lanjut ke teori yang kedua Mas. Hmm. ya, teori dramaturgi mungkin dijelaskan oleh teman saya. Siapa tadi, lupa. Sama saya, Bu, dramaturgi. Oke, Mas Fauzi. Dramaturgi itu dicetuskan oleh Erwin Goffman gitu tahun 1959. Jadi Oke. dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia di hadapan banyak orang gitu. Jadi kehidupan itu sebagai panggung pertunjukan gitu bagi manusia, Bu. Jadi bisa memerankan orang berbeda di setiap lingkungan yang berbeda, Bu. Kayak gitu, Bu. Dramaturgi itu dibagi dua, ada front stage sama backstage. Yang front stage itu di hadapan banyak orang, kalau ya di lingkungannya gitu. Kalau backstage itu kayaknya kalau nggak salah ya di lingkungan dia sendiri gitu. Kalau kayak sendiri di rumah atau lagi di tempat-tempat sepi gitu, Bu. Oh iya. Kayak gitu. Kalau ini dramaturgi ini konteksnya di negara mana ya Mas ya? Keluar teori ini oleh Erwin Goffman. Kalau Erwin Goffman kan dari Kanada, berarti kayaknya di Kanada, Bu. Oke, berarti di Kanada ya untuk terkait dengan ini ya Mas ya, apa peran ya, teori peran ya Mas ya, first stage and backstage ya. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Fauzi ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya fungsionalisme struktural ini sering banget digunakan oleh kakak-kakak kelas kalian untuk skripsi. Nah, ini kesepakaman teman-teman seperti apa yang dikeluarkan oleh Emil Durkheim. Baiklah, Bu, saya akan menjelaskan teori fungsionalisme struktural dari Emil Durkheim. Iya, Nah, oke. Ya. Sip, lanjut Mbak Tira. Dalam teori ini, Emil Durkheim melakukan pengkajian pada level makro, Bu. Oke. Berarti teori besar ya, makro ya, oke. Iya, terus teori fungsionalisme ini menjelaskan pendekatan sistem
Pendekatan ini mengibaratkan masyarakat sebagai organisme hidup, Bu. Oke. Dalam teori ini dijelaskan organisme hidup itu menyatu dalam suatu tatanan sistem yang masing-masing organ memiliki fungsi sendiri dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya. Jadi secara umum teori ini tuh menyajikan tentang konsep kerjasama dari masing-masing struktur untuk dapat berintegrasi secara harmonis, sehingga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang melibatkan berbagai elemen, Bu. Gitu. Oh, oke. Good. Berarti ini ya, apa namanya, mengenai struktur ya, mengenai struktur masyarakat, ada apa namanya yang saling berkaitan gitu ya. Terima kasih Mbak Tira, ada tambahan lagi dulu sebelum lanjut ke interaksionisme simbolik Max Weber. Udah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah, oke, silakan ke teman berikutnya mengenai interaksionisme simbolik Max Weber. Iya baik Bu. Oke, Mbak Kedengaran Eni. nggak suaranya? Dengar Mbak Eni. Terima kasih ya Mbak Tira ya. Silakan Mbak Eni. Untuk interaksionisme simbolik sendiri, teori yang memahami makna dari simbol yang digunakan dalam interaksi. Jadi masyarakat itu berinteraksi menggunakan simbol yang mana simbol itu punya makna. Misalnya simbol, contoh dari simbol sendiri bahasa. Bahasa itu seperti lisan atau tertulis, terus gestur. Gestur kan mengangguk, menggeleng gitu. Terus rambu, seperti rambu lalu lintas, terus seperti rambu di dalam parkir dan lain gitu Bu. Udah. Oke, terima kasih. Nah, ini lagi mau dipakai sama Mas Arief, mahasiswa sosiologi angkatan 2018 tadi konsultasi ke Bu Astri. Dia itu manfaat transportasi daring gitu ya di era pandemi, daring bagi aksesibilitas transportasi mahasiswa di Netra. Nah, dia menggunakan interaksionisme simbolik karena Mas Arief itu juga seorang difabel netra. Jadi ketika simbol membawa tongkat putih, biasanya itu katanya aksesibilitas mereka untuk mendapatkan transportasi daring itu bisa dibaca oleh si ojek online-nya itu atau Grab online, baik mobil maupun motor kayak gitu ya. Begitu kalau kita kan biasanya suka mendatangi ojek online ya, misalnya oh dia udah datang ojeknya, kita kan mendatangi ke sana. Tapi begitu ada simbol-simbol dari menggunakan tongkat putih, kemudian juga simbol-simbol berjalan dengan cara meraba itu, maka ojek online-nya itu tidak menunggu kita mendatangi, tetapi justru ojek online-nya yang mendatangi kepada teman-teman di difabel netra seperti itu tadi. Cuman secara mendalamnya mau digunakan seperti apa ini baru mau diteliti oleh Mas Arief dengan teori interaksionisme simboliknya. Itu salah satu contoh implementasinya gitu ya teman-teman ya. Terima kasih ya Mbak Eni ya. Kita lanjut aja ke ini yang Amitai at Zioni, the Societal of Self-Control. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Iya Bu. Yes. Jadi teori the Societal of Self-Control ini dia teori modern ya. Mbak Isya ya. Oke Mbak Isya. Apakah terdengar Bu? Terdengar Mbak Isya jelas? Ya, jadi ini tuh teori modern. Nah, jadi menurut teori ini tuh masyarakat ideal itu adalah suatu masyarakat yang dapat mengendalikan keadaan sosial mereka oleh diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka tuh mempunyai keleluasan untuk menciptakan dunia sosial mereka. Kalau di kita mungkin familiarnya sama negara demokrasi kayak gitu Bu. Menurut teori ini masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat aktif yang dapat mengendalikan semuanya. Jadi kan kalau demokrasi itu kan kita kan bisa mengendalikan pemerintahan gitu ya Bu ya. Iya. Lewat orang yang kita pilih. Jadi kita milih presiden, kita milih DPR untuk bisa mengendalikan pemerintahan, untuk bisa menciptakan undang-undang kayak gitu. Jadi mirip-mirip lah sama teori ini gitu. Oh gitu ya, oke siap. Good ya Allah, keren banget ini. Terima kasih telah merefresh informasi buat Bu Astri juga ya mengenai teori-teori ini. Nah, daripada nanti kelamaan satu-satu presentasi, ini mau saya tanyakan kepada kelompok 1, kemudian kelompok 2, 4 dan 5 dari teori yang sudah disebutkan oleh teman-teman dari kelompok 3 ini, apakah ada tambahan atau apakah ada teori yang ingin teman-teman sampaikan yang berbeda dengan teori dari kelompok 3. Ada nggak kira-kira?
Ada? Ada tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rahmat. Ini itu aja ya. Ketika tadi ada teori konflik. Dari Ya. singkatnya saya baca, kalau kita ngomong teori konflik itu Mm-mm. banyak orang-orang yang ngomongin teori konflik dari sosiologi klasik sampai sosiologi modern. Ya. Semuanya punya teori konflik. Mm-mm. Dan itu berbeda semuanya, itunya. Yes. Ada yang konfliknya nanti di budayaan, ada konfliknya di pendidikan, ada konfliknya di berbagai macam hal, baik itu di sektor ekonomi maupun politik. Iya. Mungkin itu aja bedanya, Bu. Contohnya di Louis Althusser, dia juga bilang tentang teori konflik, Bu. Mm-mm. Yang saya ingat dari Louis Althusser itu adalah dia menganggap konflik itu tidak semata-mata menghasilkan hal yang buruk, melainkan melahirkan hal yang positif. Semakin keterikatan. Dia nyontohin orang Yahudi yang berperang bukannya semakin bercerai-berai, malahan makin ada sebuah keterikatan akhirnya dari perperangan itu. Ya contohnya kalau kita dulu itu ada perang Ambon, ada perang Padri, yang akhirnya kalau perang Padri ini yang saya tangkap ada sebuah filosofi yang cukup bagus, dan sampai sekarang itu mengakar bagi rakyatnya, yaitu ada pesan di sarak-sarak, pesan di kitabullah. Yes. Oke. Itu salah satu, ternyata dari konflik itu dia nerangin bahwa tiap konflik itu nggak buruk loh hasilnya, malahan sesuatu yang baik ya. Oke. Itu ya Mas Rahmat ya? Iya, Bu. Nah, kalau itu dalam konteks tadi apa perang Padri ya Mas ya? Iya, Bu. Iya, betul. Jadi dari yang dicontohkan Mas Rahmat itu, teori konflik itu muncul di luar negeri pun bisa kita refleksikan di di Indonesia, tetapi dengan analisis yang berbeda. Jadi Bu Asri di sini mau menegaskan juga ya, sekaligus menyambung. Jadi kenapa kok kita tuh menggunakan teori-teori dari Barat padahal konteksnya kita di Indonesia gitu ya. Nah karena dari dulu ada ilmuwan yang menemukan teori itu, kita bisa menggunakan, kita sebagai seorang ilmuwan, peneliti itu bisa ada beberapa tingkatan, yaitu menggunakan teori yang sudah ada untuk penelitian kita, kemudian hanya just menggunakan, tidak melakukan mengkritisi, merefleksikan apakah teori itu ketika direfleksikan di fenomena masyarakat Indonesia gitu ya, konteks negara kita yang tentunya berbeda dengan lahirnya teori itu, apakah masih bisa gitu ya. Nah itu kemudian kita di situ melakukan analisis, yaitu kita menggunakan teori. Kemudian yang kedua, yang tadi dilakukan Mas Rahmat tadi itu sudah pada level mengkritisi teori. Di mana apa? Teori konflik itu yang ada di Amerika dengan ketika konteks dikontekskan dengan perang Padri gitu ya, tentunya akan berbeda gitu ya. Bahwa ada nilai-nilai value yang lainnya yang bisa muncul gitu ya akibat adanya refleksi dari teori konflik tadi gitu ya. Jadi kita sudah pada level mengkritisi. Nah, ketika kritisi teori ini itu kita sudah mulai menyebutkan kekurangan, kelebihan, kemudian faktor apa yang menyebabkan teori tersebut yang lahir di barat itu kemudian tidak cocok gitu ya atau tidak sesuai ketika untuk menganalisa fenomena yang ada di negara kita. Misalnya teori interaksionisme simbolik, simbol-simbol dalam berinteraksi itu ada 5 misalnya di dalam hasil riset di teorinya itu. Tetapi ketika direfleksikan pada temuan di negara kita gitu, misalnya di
simbol-simbol interaksi antara dosen dengan mahasiswa difabel gitu. Apakah simbol-simbol yang muncul itu ternyata tidak menimbulkan tidak hanya 5 value, tetapi ada 8 value. Why? Kenapa? Nah, itu kita sudah pada level mengkritisi teori seperti itu. Nah, kemudian yang level ketiga yaitu kita sudah menemukan teori baru. Nah, ini biasanya ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan atau riset-riset yang sudah pada level S3. Nah, kemarin Bu Astri juga tidak mengkritisi, tetapi Bu Astri menemukan teori baru mengenai resiliensi penyandang disabilitas baru. Nah, biasanya teori-teori yang sudah ada baik dalam jurnal-jurnal internasional maupun nasional itu yang sudah dijelaskan itu adalah teori resiliensi individu, baik terkait dengan kebencanaan, terkait dengan gonjangan lain gitu ya, kecelakaan, kemudian KDRT dan sebagainya, bagaimana mereka bisa bounce back atau kembali lagi pada posisi semula. Nah, itu pada orang umum yang biasa dibahas di riset-riset sebelumnya. Nah, kemudian Bu Astri menemukan beberapa tahapan seseorang ketika yang tadinya bukan seorang difabel menjadi difabel itu ternyata tahapan untuk resiliensinya itu lebih rumit dibandingkan orang individu yang bukan difabel dan terkena guncangan bencana dan tidak mengalami kecacatan seperti itu. Jadi itu nanti level-level yang bisa teman-teman menggunakan teori-teori tersebut. Nah, biasanya di level S1 itu teman-teman baru menggunakan teori, pol-polnya sampai mengkritisi teori. Jadi jelas ya, kenapa nanti di penelitian ini, di kuantitatif ini nanti teman-teman itu berangkat dari teori. Jadi misalnya fenomena yang akan dijelaskan itu adalah fenomena mengenai sekarang yang lagi marak itu ya, adaptasi masyarakat gitu ya terkait dengan era new normal gitu ya. Tentunya berbeda. Kita yang dulu nggak pernah tuh pakai masker, tidak pernah cuci tangan, pulang sampai rumah ya udah nanti aja ganti baju. Tetapi begitu ada fenomena pandemi ini, kemudian semua adaptasi kita tuh berbeda. Nah, bagaimana teori adaptasi itu berlaku pada proses adaptasi masyarakat di era pandemi. Nah, itu bisa direfleksikan seperti itu. Dan nanti teori inilah yang menjadi dasar teman-teman membuat instrumen, kemudian mendefinisikan variabel dan sebagainya. Gitu ya, jelas ya teman-teman ya, kenapa Bu Astri merefresh kembali teori-teori itu nanti, karena teori itu nanti akan kalian gunakan untuk sebagai gitu ya alat untuk meneropong fenomena yang akan teman-teman teliti seperti itu. Nah, oke Bu Astri lanjut dulu sebelum nanti kita sampai jam 3 nggak apa-apa ya, kelamaan nggak Zoom-nya ya. Teman-teman dapat pulsa gratis kan ya? Dapat Bu, tapi sudah habis. Bukan habis Bu, cuma sedikit. Oke, kok malah sampai ke ini ya Bu Astri. Kelihatan nggak ini PPT-nya Bu Astri nih? Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Konsep penelitian. Ya, oke. Kita lanjutkan ya guys mengenai variabel penelitian. Nah, ini dia. Nanti kita akan praktek. Oke, sebentar. Oke. Oke, nah ini variabel kuantitatif. Nah, ini variabel itu adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu, dan juga standar. Nah, variabel adalah fenomena yang berubah-ubah. Dengan demikian tidak ada fenomena di alam ini yang tidak disebut variabel. Jadi semua yang teman-teman lihat ini adalah variabel. Ada tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, terus bencana alam itu juga variabel, kemudian kebahagiaan itu juga variabel. Jadi kedisiplinan itu variabel, hukuman itu juga variabel. Jadi fenomena yang teman-teman lihat gitu, yang teman-teman alami itu disebut sebagai variabel, mempunyai variasi nilai, mempunyai bentuk, standar dan sebagainya. Nah, ini agar variabel itu dapat diukur, maka variabel harus dijelaskan ke dalam konsep operasional variabel. Nah, untuk itu maka variabel harus dijelaskan parameternya atau indikatornya. Nah, ini ya.
konsep variabel itu terlahir dari apa? Teori. Jadi nanti teman-teman biasanya kalau sudah membuat kerangka teoritik, itu nanti teman-teman mendefinisikan variabel itu berdasarkan dari konsep-konsep teori. Seperti itu ya. Nah, maka dari teori yang kemudian dioperasionalkan menjadi konsep, variabel, indikator variabel, skala pengukuran, operasionalnya diharapkan tidak menyimpang jauh dari teori dan konsep yang menjadi sumbernya. Nah, ini ya, ini adalah variabel kuantitatif. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya secara umum ya, secara umum ini biar gampang. Di sini ada tabel operasionalisasi konsep status sosial ekonomi. Nah, ini variabelnya ada berbagai penghasilan seseorang. Nah, ini ada variabel penghasilan. Nah, indikator dari penghasilan seseorang itu apa sih? Oh, penghasilan seseorang itu indikatornya adalah penghasilan tetap sebulan dan penghasilan tidak tetap sebulan. Nah, itu adalah indikator pengukur variabelnya. Nah, kan ya kan jelas ya dari sini ya contoh variabel dari penghasilan seseorang. Itu maka indikatornya adalah penghasilan tetap sebulan dan penghasilan tidak tetap sebulan. Nah, skala pengukurannya apa? Ada skala interval dan juga ada juga skala nominal. Nanti bebas teman-teman memilih yang mana. Biasanya kalau penghasilan itu karena kalau responden banyak kan tidak mungkin item pilihannya 1 juta, 2 juta dan sebagainya, tetapi menggunakan skala interval. Misalnya item A penghasilan 100 sampai 500, item B 501 sampai 1 juta, item C 1 juta 1 sampai 2 juta dan sebagainya. Itu adalah skala interval. Nah, kemudian bagaimana pengukuran operasionalnya? Pengukuran operasionalnya itu menggunakan angket atau wawancara gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah semua kekayaan material seseorang. Nah, ini harta cairan yaitu rumah, mobil, motor, TV dan sebagainya yang diperoleh dari bekerja sendiri. Jadi kekayaan itu kan dari bekerja. Kemudian yang kedua, harta bawaan seperti rumah, mobil, motor, TV dan sebagainya yang diperoleh dari keluarga. Jadi indikator ini adalah yang digunakan untuk mengukur ini tuh apa sih sebenarnya. Nah, maka kita jelaskan gitu. Ternyata yang mengukur kekayaan itu adalah kekayaan dari harta cairan yang berupa rumah, mobil yang berasal dari bekerja sendiri dan juga berasal dari keluarga. Skalanya apa? Kalau harta itu skalanya adalah skala nominal. Kemudian yang ketiga, kedudukan seseorang di masyarakat itu ada kedudukan formal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Dan yang kedua adalah kedudukan informal, yaitu tempat anggota masyarakat meminta nasihat atau petunjuk. Nah, di sini ada indikatornya. Nah, apa yang digunakan ya? Yaitu skala ordinal. Sampai sini jelas nggak tentang konsep variabel? Nanti mungkin kalau kita sudah membuat untuk ini untuk Basri gara-gara lihat WA-nya Bu Murianti nagih paper jadi nggak fokus, astagfirullahaladzim. Ini untuk contoh-contoh yang lebih jelasnya lagi nanti mungkin teman-teman ketika sudah membuat proposal itu lebih paham seperti itu. Kita lanjut dulu aja ya. Nah, ini saya tambah lagi Mbak Murianti bener ya guys. Nah, ini. Sebentar ya guys.
Oke, ini ya. Nah, ini untuk jenis pengukuran variabel, ini ada beberapa. Bu Asri akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada variabel nominal, yaitu variabel yang ditetapkan berdasarkan atas penggolongannya, yaitu variabel nominal adalah variabel yang kualitasnya tidak bermakna atau hanya simbol saja. Contohnya ini ya, jenis kelamin, status pekerjaan, status perumahan, ini adalah variabel nominal. Kemudian yang kedua, itu ada variabel ordinal, yaitu variabel yang dibentuk atas jenjang atribut tertentu. Jenjang tertinggi dan terendah ditetapkan sesuai kesepakatan. Kemudian yang ketiga, ada variabel interval, yaitu variabel yang dibangun dari pengukuran. Satuan pengukuran diasumsikan sama, misalnya penghasilan dosen dalam 1 bulan, itu adalah pakai variabel interval seperti contoh yang tadi gitu ya. Kemudian yang keempat ada variabel rasian, yaitu variabel yang memiliki permulaan angka 0 mutlak, variabel umur 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ya teman-teman untuk jenis-jenis pengukuran variabel. Nah, bentuk dan variabel, contoh untuk penelitian kebijakan publik, teman-teman bisa lihat jadi gini, variabel itu ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama variabel bebas, itu adalah variabel independen, atau variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung. Jadi variabel bebas ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel tergantung. Kemudian yang kedua, variabel tergantung atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian yang ketiga, intervensi variabel atau variabel menyela, diantaranya variabel bebas dan juga variabel tergantung. Kemudian yang keempat, ada variabel kontrol, yaitu variabel sampingan atau efek samping atau efek sekunder. Ini teman-teman bisa lihat dari contoh ini ya. Pusing nggak ya melihat ini ya? Heboh banget ya ini contohnya ya, terlalu heboh ya guys. Pusing nggak ngeliat ini nggak ya? Ini variabel tergantungnya itu ada tingkat harga dasar minyak, kemudian ada ini variabel bebasnya ada variabel tergantungnya itu tingkat harga sembako. Nah kemudian ini ada isu politik terkini, ini disebut sebagai variabel penyela seperti itu. Nah ini Bu Asri kasih contoh yang lebih mudah aja deh. Ini pada penelitiannya Mbak. Oke, tak stop share dulu, tak carikan yang gampang. Oke. Ini ya, contohnya ini pada penelitiannya Mbak Nurul ini, bimbingannya Bu Asri yang sudah lulus, mengenai pengaruh adaptasi lingkungan sosial dan pengalaman mendapatkan hukuman terhadap kepatuhan santri putri pada aturan pondok pesantren Al-Munawir Kompleks Nurussalam Krapyak Yogyakarta. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini untuk variabelnya. Nah ini bisa cek di sini. Adaptasi lingkungan sosial ini adalah variabel bebas atau variabel independen. X1 dia kebetulan di sini ada X2 juga. Nah, teman-teman bebas meneliti itu boleh hanya dengan 1 variabel, boleh 2 variabel, bahkan boleh dengan 6 variabel. Bebas tergantung dari permasalahan yang teman-teman teliti. Nah, di sini ada adaptasi lingkungan sosial X1, kemudian ada pengalaman mendapatkan hukuman itu X2. Nah, kemudian adaptasi lingkungan ini mempengaruhi variabel tergantung atau dependennya, yaitu kepatuhan pada aturan pesantren. Nah, ini dari mana ya variabel-variabel ini? Ini dikerangka, diteropong dengan menggunakan teori behaviorisme
Jodritzer seperti itu, yaitu dijelaskan bahwa perilaku atau respon individu dipengaruhi oleh adanya stimulus. Stimulusnya apa? Nah ini adaptasi lingkungan dan juga pengalaman ini menstimulus adanya kepatuhan seseorang terhadap aturan pesantren. Seperti itu ya untuk apa namanya refleksi atau terkait dengan variabel seperti itu. Nah ini. Oke. Untuk hubungan variabel mungkin Bu Asri akan update di pertemuan selanjutnya ya, nanti tidak terlalu banyak. Yang penting hari ini teman-teman sudah tahu bagaimana konsep penelitian itu muncul, merefresh kembali teori-teori yang sudah dipelajari, dan juga mengetahui bahwa variabel itu ada beberapa bentuk variabel dan juga bagaimana operasionalisasi variabel itu sudah diketahui. Nah, mengenai hubungan variabel, asimetris dan simetris itu nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum bahas tutup, ada yang mau tanya dulu? Atau sudah cukup? Sudah cukup teman-teman? Halo? Guys? Kayaknya cukup, Bu. Oke, sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, nanti Bu Astri tunggu yang kemarin belum coaching secara langsung. Mau hari apa? Biar Bu Astri segera menschedulekan dan tidak ini ya, tidak ditunda-tunda ya. Silakan teman-teman, nanti Bu Astri tunggu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Nanti Bu Astri Waalaikumsalam kirim. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu. Bu.